Untuk mengetahui kita, saya, Anda, kalian ada di level yang mana, simak terus videonya sampai selesai. Yang kedua adalah level kesadaran transitif naif. Di sini manusia mulai bertanya dan gelisah tentang kehidupan mereka sendiri, mulai merasakan ada yang tidak beres dalam kehidupan sosial politik yang sedang terjadi. Mereka mulai bertanya, kenapa bangsa yang besar, yang memiliki kekayaan alam, masih ada masyarakatnya yang miskin dan tidak bekerja. Mereka memang mulai bertanya, tapi belum menemukan keterkaitan antar masalah yang secara mendalam. Karena masih tersisa level kesadaran yang pertama, terutama soal-soal yang magis, hal-hal yang magis. Di bangsa kita, jumlah massa dari level kesadaran ini sangat banyak dan menguasai berbagai level sosial, terutama ruang publik, maya, entertainment, birokrasi, politik, bahkan dunia pendidikan itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, di level kesadaran ini manusia mulai gelisah dan mempertanyakan. Namun, kegelisahan itu masih bersifat emosional, bukan reflektif analitis. Dalam buku pendidikan yang membebaskan, Paulo Freire menulis bahwa orang dengan tipe kesadaran naif cenderung menyederhanakan masalah dan mudah menyalahkan pihak lain. Kalau ada demo yang protes atas kebijakan kenaikan BBM, kelompok ini akan berkomentar sinis. Sambil beol atau rebahan, mereka akan bilang, ngapain sih demo juga? Harga tetap naik, ujung-ujungnya merusak fasilitas umum. Tipe kesadaran ini seperti anak muda yang baru tahu dunia itu kejam, tapi masih mengira semua bisa diselesaikan dengan marah-marah di kolom komentar. Mereka sadar bahwa mereka tertindas, tapi belum sadar bagaimana penindas itu bekerja. Mereka tahu ada yang salah, tapi belum tahu siapa yang diuntungkan. Hati-hati, mereka suka cari aman. Jika mereka tidak segera menyadari akan kondisi kesadarannya, mereka akan lebih berbahaya dari kelompok yang pertama. Paulo Freire mengatakan, tanpa pendidikan yang membebaskan, tipe kesadaran ini bisa berbalik menjadi massa manipulatif, karena masih ada sisa-sisa kesadaran semi-intransitif yang belum sepenuhnya hilang. Mereka masih suka mengkultuskan orang-orang tertentu. Mereka akan bersikap fanatik berlebihan jika orang-orang yang mereka kultuskan dilecehkan dan bisa tiba-tiba menjadi anti-dialog. Mereka rentan terhadap mitos politik dan agama. Orang-orangnya gampang terpukau oleh slogan, simbol, dan kata-kata indah. Inilah alasan kenapa mereka bisa menjadi massa manipulatif. Artinya, mereka bisa dimanfaatkan oleh kekuatan lain. Karena meski sudah sadar, mereka belum punya alat untuk berpikir secara reflektif. Bagi mereka, realitas cukup dijelaskan dengan perasaan benar atau salah, bukan lewat pemahaman tentang struktur dan konteksnya. Paulo menulis, tanpa reflektif kritis, emosi pembebasan akan menjadi instrumen penindasan baru. Disinilah kelucuan tragisnya. Mereka ingin bebas, tapi malah jadi alat dari orang yang membuatnya semakin tergantung. Mereka seperti ayam yang protes dikurung, tapi lari-lari di dalam kandang yang sama. Tipe kesadaran ini juga punya ciri khas yang lain, yaitu kehausan pada solusi instan. Mereka ingin perubahan cepat tanpa memahami kompleksitasnya. Mereka berpikir bahwa semua masalah sosial bisa diselesaikan dengan niat baik. Padahal, niat baik tanpa analisis bisa berujung pada kekacauan yang baru. Namun,
Paulo Freire tidak mencemooh mereka. Ia melihat ini sebagai tanda penting menuju level kesadaran yang lebih tinggi. Orang harus terlebih dahulu gelisah sebelum akhirnya tercerahkan. Kegelisahan itu tanda kesadaran mulai bergerak, namun belum mengenal arahnya.